keluarga datang itu ditelepon pihak polisi atau datang sendiri. Datang sendiri. Oh, tahu dari mana? Tahu dari mana? Yang sepengetahuan saya, istri sama saudara Tommy itu datang sendiri. Karena pada saat itu saya piket datang. Tidak ada pemberitahuan melalui saya. Kondisi korban gimana? Apa Kondisinya itu baik-baik saja. Tidak ada sakit. Saat dibawa ke keluarga, apa kondisinya sakit? Apa perlu bawa pakai kursi roda? Tidak ada. Dibopong kan? Jalan seperti biasa. Jalan seperti biasa ya. Tidak ada yang namanya dibopong atau ditandu mungkin. Jalan seperti biasa. Jalan seperti biasa. Terlihat ada sakit nggak? Misalkan megang perut, batuk-batuk. Tidak ada. Bohong tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Oh ya. Ini sudah jawaban paling jujur ya. Siap, paling jujur. Ya. Yang aku dengar tuh banyak kebohongan. Iya, itu sangat bohong. Karena kondisi beliau itu sangat parah begitu dibawa ke BP itu. Kondisinya almarhum itu dia tidak bisa berjalan. Keluar dari sel itu aja dibopo. Nah, setelah itu di luar selnya polisi itu yang bopo langsung bawa ke kursi yang tempat di depan selnya. Tidak mungkin kita bisa datang sendiri ke sana tanpa permintaan dari pihak Polres. Saya katakan percuma aja ada polisi. Keluarga almarhum Hendrikus Pratama membantah keterangan 3 anggota polisi dalam sidang penganiayaan tahanan Polres Kutai Barat di Pengadilan Negeri Kubar. Pasalnya, menurut keluarga, keterangan saksi polisi yang merupakan penjaga tahanan itu tidak sesuai fakta yang terjadi. Bahkan mereka menilai Mihfatul Huda, Yeremia Maksi, dan Yoras Jodi menyampaikan keterangan palsu alias berbohong saat bersaksi di pengadilan tanggal 18 Oktober lalu. Hal itu seperti diungkapkan Penny Lusiati, istri mendiang Hendrikus Pratama dalam wawancara dengan RRI di kediaman keluarga Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barontongkok, Kabupaten Kutai Barat 15 November 2022. Penny menyebut ada sejumlah keterangan yang tidak sinkron. Salah satunya keterangan Mihfatul Huda, Yeremia Maksi, dan Yoras Jodi bahwa keluarga datang sendiri ke tahanan untuk memberi obat kepada Hendrikus tanggal 10 dan 11 April 2022. Faktanya menurut Penny, dia datang ke tahanan Polres Kutai Barat karena ditelepon oleh anggota polisi yang mengabarkan bahwa Hendrikus mengalami sakit. Polisi yang diduga sebagai penjaga tahanan itu bahkan meminta Penny membawa petugas kesehatan untuk memeriksakan kondisi Hendrikus Pratama di tahanan. Penny pun mengajak adik iparnya Tommy yang kebetulan bekerja sebagai perawat pergi memberikan obat untuk almarhum Hendrikus. Dan mereka nelpon minta dibawakan petugas yang bisa untuk mengobati almarhum di kantor polisi, di tahanan. Iya, jam 11 lewat lah. Kemudian setelah habis disuntik itu kami disuruh pulang. Keesokan harinya itu pas waktu sore sekitar jam 6 lah. Sekitar jam 6 kami dihubungi lagi dari pihak Polresnya minta untuk bawa almarhum itu ke rumah sakit. Karena dia masih sakit. Keterangan lain yang dinilai janggal adalah kesaksian polisi yang mengaku kondisi Hendrikus baik-baik saja di tahanan. Polisi mengklaim Hendrikus bisa berjalan sendiri dari ruang tahanan ke meja pengunjung saat akan diberikan obat dan diperiksa oleh Tommy. Begitu juga saat Hendrikus dibawa keluarga untuk berobat di rumah sakit tanggal 11 April 2022. Faktanya menurut Penny, kondisi suaminya saat itu sudah sekarat. Bahkan untuk jalan saja harus dibopong oleh penjaga tahanan dan menggunakan kursi roda saat akan dinaikkan ke mobil. Hanya saja saat itu Penny dan Tommy tidak tahu persis jika Hendrikus sakit akibat dikeroyok sesama tahanan. Mereka baru tahu saat dibawa ke rumah sakit dan melihat kondisi perut, pinggang, dan paha Hendrikus sudah membiru. Disitulah Hendrikus mengaku dia dipukul sesama tahanan. Yang benar dia sakit. Dia pakai kursi roda. Kalau yang versinya polisi itu bohong semua. Itu terlalu banyak kebohongan yang mereka ciptakan itu.
kondisinya almarhum itu dia tidak bisa berjalan. Keluar dari sel itu aja di Bopo. Nah setelah itu di luar selnya polisi itu yang Bopo langsung bawa ke kursi yang tempat di depan selnya. Dari tahanan itu sampai ke mobil dia dibawa pakai kursi roda. Setelah itu masuk di mobil itu dia diangkat karena dia tidak bisa berjalan sendiri. Ya itu sangat bohong karena kondisi beliau itu sangat parah begitu dibawa ke BP itu. Iya, setelah di BP itu begitu dokternya memeriksa, buka bajunya barulah kelihatan semua badannya itu lebam-lebam mulai dari perut sampai ke belakangnya dan di dadanya juga ada memar. Ditanya, nah barulah beliau itu mengaku kalau dia dipukul. Dokter menyampaikan kalau itu dianiaya dan itu karena pemukulan, makanya terjadi memar-memar di seluruh badannya itu. Pengakuan Penny Lusiati ini juga diamini adik iparnya Tommy. Menurut Tommy, dia sempat memberikan obat lambung karena mengira Hendrikus hanya sakit mak. Kondisi Hendrikus justru kian memburuk sampai akhirnya mendapat penangguhan penahanan dan dirawat oleh keluarga. Hingga akhirnya Hendrikus meninggal 24 April 2022 di RSUD Harapan Insan Sendawar. Keterangan polisi di pengadilan bahwa almarhum ini bisa berjalan sendiri saat kami datang itu sangat tidak benar, tidak sesuai dengan fakta. Selain itu, keluarga juga membantah klaim polisi bahwa Hendrikus pertama pernah jatuh. Faktanya menurut Penny Lusiati, jangankan jatuh motor, masuk rumah sakit saja hampir tidak pernah. Jatuh. Itu mereka menggiringi opininya sendiri. Mereka memaksa supaya almarhum itu mengakui kalau almarhum itu pernah jatuh. Tidak pernah. Karena dalam waktu dia ditangkap itu pun kondisi dia sangat sehat. Sehari pun dia tidak pernah opnam di rumah sakit. Boleh diperiksa di rumah sakit di HIS pun dia opnam itu pas dia yang meninggal ini saja. Tidak pernah sama sekali, satu hari pun dia opnam di rumah sakit HIS. Buat tahanan supaya mereka bisa jujur siapa-siapa saja yang terlibat dalam masalah ini, baik itu pihak aparatnya atau pihak manapun, supaya mereka bisa jujur, supaya ini bisa terbuka. Karena di sini kami sangat merasa kehilangan, baik orang tua kehilangan anaknya, saya kehilangan suaminya, anak saya kehilangan sosok seorang ayah, saudaranya kehilangan sosok seorang kakaknya. Jadi kami berharap ini betul-betul bisa terbuka secara adilnya. Ibu dan ayah almarhum Hendrikus, Asmah dan Ariston Hadrianus, juga menilai ada ketidaksesuaian pengakuan polisi di sidang pengadilan yang menurut mereka banyak bohong. Yang aku dengar tuh banyak kebohongan. Okay. Nggak semuanya benar itu. Ya, mengatakan bahwa almarhum seperti tidak ada apa-apa, tidak sakit apa-apa. Ibu percaya nggak, Bu? Nggak. Itu sudah gregetan di dalam dada ini. Karena saya tahu, saya sendiri jemput anak saya tuh yang keluar dari tuh. Lihat dia semuanya tangan diborgol, dia bangkit pun tidak bisa, dia diangkat pun teriak kesakitan. Saya tahu anak saya itu orang yang paling taat dengan pekerjaannya, tidak ganggu kiri kanan itu ini. Kok bisa dia ditangkap sampai lebih dari pencuri, lebih lagi dari pembunuh, sampai dia langsung dianiaya sampai dia meninggal ini. Ini betul-betul aku tidak terima ini. Kemudian yang saya sangat sedih itu polisi ini kan dikatakan pengayom masyarakat, penegak hukum. Ya. Tapi mengapa mereka sendiri yang melanggar semboyan itu? Jadi ya, saya katakan percuma aja ada polisi pelaku penganiayaan terhadap anak saya mohon dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ini. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 anggota Polres Kubar sebagai saksi. Mereka sempat jadi bulan-bulanan hakim dan JPU karena banyak keterangan yang dinilai tidak jujur. Adapun para terdakwa dalam perkara ini adalah 5 tahanan Polres Kubar. Sidang pengadilan pun masih terus bergulir. Andreas Trisno, RRI Nawar melaporkan.